Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Nur Hidayah dari jurusan Tadris Kimia Universitas Islam Negeri Zaid Ali Rahmatullah Tulung Agung dengan nomor induk mahasiswa 12212183016. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang ikatan kimia. Mari kita simak videonya. Sebelum kita mempelajari materi ikatan kimia atau jenis-jenis ikatan kimia, kita akan membahas materi tentang terbentuknya ikatan kimia. Nah, terbentuknya ikatan kimia itu yang pertama adalah konfigurasi elektron stabil, di mana suatu unsur itu pasti akan berusaha untuk mencapai kestabilannya, yaitu seperti pada jumlah elektron valensi gas mulia, di mana jumlah elektron valensi gas mulia semua itu adalah 2 dan 8. Suatu unsur dapat dikatakan stabil apabila jumlah elektron valensinya adalah 2 dan 8, di mana elektron valensi 2 itu mengikuti kaidah duplet dan jumlah elektron valensi 8 itu mengikuti kaidah oktet. Contoh kaidah oktet itu adalah atom neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Kemudian yang jumlah elektron valensinya 2 atau mengikuti kaidah duplet itu adalah helium atau He. Selanjutnya adalah cara unsur untuk mencapai kestabilan, yakni dengan cara pembentukan senyawa. Pembentukan senyawa itu meliputi senyawa ion dan senyawa kovalen. Pada senyawa ion itu dengan cara perpindahan elektron atau serah terima elektron. Perpindahan elektron atau serah terima elektron itu adalah unsur yang satu melepaskan elektron sehingga membentuk ion positif. Sedangkan unsur lainnya ialah menangkap elektron sehingga membentuk ion negatif. Nah, dari hal tersebut sehingga unsur yang melepas dan menangkap elektron itu saling tarik-menarik sehingga membentuk ikatan ion. Kemudian senyawa kovalen dengan cara penggunaan bersama pasangan elektron. Penggunaan bersama pasangan elektron ini adalah dua unsur atau lebih menggunakan pasangan elektron secara bersamaan sehingga dapat membentuk ikatan kovalen. Selanjutnya adalah lambang Lewis. Lambang Lewis dapat dinyatakan dengan menuliskan lambang atom dikelilingi dengan sejumlah titik atau garis untuk menyatakan elektron valensinya. Jumlah elektron valensi ialah suatu unsur sesuai dengan golongan unsur tersebut. Jadi, semisal jumlah elektron valensinya 2, maka atom tersebut itu termasuk dalam golongan 2. Kemudian, apabila jumlah elektron valensinya 4, maka golongan atom tersebut adalah golongan 4. Seperti itu. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis ikatan kimia. Ikatan kimia itu ada ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan logam. Lah, pada ikatan kovalen itu terbagi menjadi beberapa jenis lagi. Mari kita bahas yang pertama ialah ikatan ion. Ikatan ion itu sama dengan ikatan elektrovalen. Ikatan ion itu terbentuk karena adanya serah terima elektron. Terbentuk dari unsur logam dengan unsur non-logam. Jadi, ikatan ion itu terbentuk dikarenakan serah terima elektron. Ada yang melepaskan dan ada pula yang menerima. Sehingga atom yang melepaskan itu menjadi ion positif, sedangkan atom yang menerima elektron itu menjadi atau ion negatif. Seperti itu. Contoh ikatan ion adalah NaF, natrium fluorida. Selanjutnya kita akan membahas tentang ikatan kovalen. Nah, pada ikatan kovalen ini terbentuk akibat penggunaan pasangan elektron bersama. Jadi, antara atom satu dengan atom yang lain itu saling
menyumbangkan elektron sehingga digunakan secara bersamaan. Jadi dia itu bergotong royong. Tidak seperti ikatan ion. Ikatan ion tadi kan serah terima elektron. Jadi antara satu dengan yang lain itu ada yang melepaskan dan ada yang menerima elektron. Kemudian ikatan kovalen ini terjadi antara unsur non-logam dan unsur non-logam. Tidak seperti tadi, ikatan ion itu terbentuk antara unsur logam dan unsur non-logam. Contoh ikatan kovalen adalah H2 atau HCl. Oh, enggak. Nah, kita masuk ke jenis-jenis ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ialah ikatan kovalen tunggal, yang kedua ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen rangkap 3. Apa sih ikatan kovalen tunggal itu? Ikatan kovalen tunggal itu terjadi akibat penggunaan bersama satu pasangan elektron. Kemudian dapat digambarkan dengan sepasang elektron atau satu garis lurus. Jadi, pada ikatan kovalen tunggal itu hanya menggunakan satu pasangan elektron yang digunakan secara bersamaan. Contohnya ialah senyawa H2. Kemudian, ikatan kovalen rangkap 2. Ikatan kovalen rangkap 2 ini terjadi akibat penggunaan bersama dua pasangan elektron. Jadi, antara atom satu dengan atom yang lain itu menggunakan dua pasangan elektron. Jadinya Jadi antara atom satu dengan atom yang lain itu menjadi rangkap 2. Dapat digambarkan dengan dua garis lurus gitu. Contohnya ialah senyawa O2. Kemudian ikatan kovalen rangkap 3. Ikatan kovalen rangkap 3 itu terjadi akibat penggunaan pasangan bersama 3 pasangan elektron. Ya, ini kan menjadi 3. Jadi antara atom satu dengan atom yang lain itu menyumbangkan 3 elektron untuk digunakan bersama, sehingga menjadi 3 pasangan elektron yang dapat digunakan secara bersamaan. Dapat digambarkan dengan 3 garis lurus di antara atom tersebut. Contoh senyawa ini ialah N2. Selanjutnya adalah ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi ini terjadi apabila elektron yang dipakai bersama hanya berasal dari satu atom saja. Kalau sebelumnya kan penggunaan pasangan elektron itu berasal dari 2 atom yang sama ataupun yang berbeda. Sedangkan pada ikatan kovalen koordinasi ini hanya berasal dari satu atom saja. Misalnya ada ONO yang berikatan itu hanya O saja yang menyumbangkan atomnya itu ke atom N gitu. Tidak dari kedua atom itu, sehingga itu dinamakan ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen itu ada ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar. Ikatan kovalen polar itu dapat dikatakan apabila antara atom-atom itu memiliki perbedaan tingkat keelektronegatifannya. Contohnya ialah pada senyawa HCl atau HBr. Pada senyawa HCl atau HBr itu memiliki perbedaan tingkat keelektronegatifannya. Dikarenakan antara atom satu dengan atom yang lain itu berbeda. Sedangkan ikatan kovalen nonpolar itu ialah ikatan antara atom-atom yang tidak memiliki perbedaan tingkat keelektronegatifan, dikarenakan antara atom satu dengan atom yang lain itu sama. Ya, contohnya ialah H2, CH4, O2 itu tidak memiliki perbedaan tingkat keelektronegatifan. Kepolaran senyawa dapat ditentukan oleh beberapa hal, yakni jumlah momen dipol, bentuk molekul, molekul yang terdiri atas 2 buah atom, molekul yang terdiri atas 3 atau lebih.
Yang pertama ialah jumlah momen dipol. Jumlah momen dipol apabila sama dengan 0 itu masuk ke dalam kategori nonpolar. Apabila jumlah momen dipolnya lebih dari 0 maka masuk ke dalam ikatan polar. Kemudian bentuk molekulnya. Bentuk molekul itu apabila simetris maka masuk ke dalam nonpolar. Apabila asimetris maka masuk ke dalam kategori polar. Yang ketiga ialah molekul yang terdiri atas 2 buah atom. Apabila kedua atom sejenis maka masuk ke dalam nonpolar. Apabila kedua atom itu berbeda jenis atau tidak sejenis maka masuk ke dalam kategori polar. Yang selanjutnya molekul yang terdiri atas 3 atau lebih. Apabila atom pusat tidak mempunyai PeB maka masuk ke dalam kategori nonpolar. Selanjutnya apabila atom pusat mempunyai PeB maka masuk ke dalam kategori polar. Selanjutnya adalah perbandingan sifat senyawa ion dengan senyawa kovalen. Senyawa ion itu titik didih dan titik lelehnya tinggi, kemudian larut dalam pelarut polar atau seperti air dan tidak larut dalam pelarut nonpolar seperti kloroform. Kemudian pada suhu kamar berwujud padat, dalam bentuk larutan dan leburannya dapat menghantarkan arus listrik, tetapi dalam bentuk padatannya tidak dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian senyawa kovalen. Senyawa kovalen itu titik leleh dan titik didihnya itu rendah karena gaya tarik-menarik antar molekulnya lemah, meskipun ikatan antar atomnya itu kuat karena tadi itu penggunaan elektron bersama. Kemudian sebagian larut dalam pelarut polar dan sebagian larut dalam pelarut nonpolar. Pada suhu kamar ada yang berwujud gas, pada suhu kamar itu ada yang berwujud gas, berwujud cair dan berwujud padat. Kemudian sebagian larutannya dapat menghantarkan arus listrik seperti HCl dan sebagiannya lagi tidak dapat menghantarkan arus listrik dalam bentuk larutan maupun leburan ataupun padatan. Selanjutnya adalah penyimpangan kaidah oktet. Penyimpangan kaidah oktet ini ada 3 jenis, yakni yang pertama, senyawa tidak mencapai kaidah oktet maupun duplet. Yang kedua, senyawa dengan jumlah elektron valensi ganjil. Yang ketiga, senyawa dengan oktet berkembang atau lebih dari 8. Misalnya, yang terakhir adalah ikatan logam. Ikatan logam ini adalah ikatan antar atom dalam unsur logam yang terbentuk akibat adanya interaksi antar elektron valensi. Ciri-ciri ikatan logam adalah atom-atom logam dapat diibaratkan dengan seperti bola pingpong yang berjejal rapat satu sama lainnya. Jadi antara atom satu dengan atom yang lain itu rapat ikatannya. Kemudian atom logam mempunyai sedikit elektron valensi sehingga sangat mudah dilepaskan untuk membentuk ion positif. Yang ketiga, kulit terluar atom logam relatif longgar karena terdapat banyak tempat kosong sehingga elektron dapat berpindah dari satu atom ke atom yang lainnya. Mobilitas elektron dalam logam sedemikian bebas sehingga elektron valensi logam mengalami delokalisasi. Yang terakhir ialah elektron-elektron valensi tersebut berbaur membentuk awan elektron yang menyelimuti ion-ion positif. Sifat-sifat logam adalah pada suhu kamar berwujud padat, dapat ditempa tidak rapuh, dapat dibengkokkan dan dapat direntangkan menjadi kawat. Kemudian dapat menghantarkan listrik atau konduktor listrik yang baik. Yang terakhir ialah penghantar panas yang baik. Dari video yang telah kita bahas, maka dapat ditarik kesimpulannya. Yang pertama adalah ikatan kimia adalah ikatan antara atom-atom suatu unsur, baik antar atom unsur sesamanya ataupun atom dari unsur lain. Kemudian yang kedua, ikatan kimia itu dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam.
Kemudian, ikatan ion adalah ikatan yang terjadi antara atom yang melepaskan elektron dengan atom yang menangkap elektron, atau atom yang terjadi karena serah terima elektron. Kemudian, ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena pemakaian pasangan elektron secara bersama yang berasal dari atom-atom yang berkaitan untuk mencapai konfigurasi elektron seperti yang ada pada gas mulia. Kemudian, jenis-jenis ikatan kovalen ada 3, yaitu ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen rangkap 3. Dan yang terakhir adalah ikatan kovalen koordinasi. Yang terakhir materinya adalah ikatan kovalen koordinasi itu apabila salah satu pasangan elektron yang digunakan secara bersamaan itu hanya berasal dari satu atom saja. Kemudian, ikatan logam berasal dari kation yang saling berikatan dengan elektron-elektron yang bebas bergerak dalam atom-atomnya. Itulah rangkuman yang saya bisa sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyimak video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.